Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Basola Kemali MTB, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu, keluarga besar SMA Satu Nama yang hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi juga kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Senang sekali Bapak Ibu pada hari ini, pagi ini dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Kondisi kita saat ini masih COVID-19. Ini hadir semua atau 50%? Hadir semua. Ya, sampai saat ini kita masih WFH dengan WFO 50% di sekolah, kemudian 60% di rumah. Alhamdulillah hari ini hadir semua Bapak Ibu. Mungkin sudah 2 bulan kita tidak pakai pasang tripod di sini. Nah, dengan berkumpulnya kita semua di sini, Bapak Ibu, ya, tetap mengacu prokes kesehatan. Nah, informasi pagi ini di kantor camat Namang itu 5 orang yang positif. Jadi saat ini kita tidak bisa mengira-ngira lagi. Bisa saja di antara kita ada yang OTG, kita juga tidak tahu. Pernah kita ngetes, pernah kita ngecek. Nanti kalau sudah ada yang kena, semuanya harus diisolasi. Bisa mandiri, bisa di karantina atau di pemerintahan. Dalam karena itu, Kecamatan Namang ini artinya sudah ada yang positif. Apalagi agenda SMA Satu Nama besok mengumpulkan anak-anak, kemudian ada pasti protokol kesehatan harus tetap. Jadi mulai dari cek suhu. Kalau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, tidak bisa datang. Karena dampaknya ke kita semua. Kalau sudah kena satu, trackingnya bisa. Jadi yang paling penting saat ini adalah kita menjalankan prokes. Dan mulai 1 Maret ini, hari ini, nah itu sudah ada razia. Hari ini mulai dipantau Pinang. Yang tidak pakai masker, yang berkumpul, berkerumun, nah itu akan kena denda dan ditilang, dihukum atau disidang pada saat itu. Nah, oleh karena itu sekarang ini prokes ini penting yang kita jalankan. Waspada, waspada. Jadi jangan sampai lengah lah, jangan sampai lengah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Jumani sudah mengundang, walaupun biasa kalau yang mengundang saya itu selalu mendadak, tapi tidak ada masalah, yang penting diundang. Tidak masalah, yang penting proses ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Jumani tadi, tahun ini jelas tidak ada ujian nasional. Kelulusan ditentukan oleh 3 hal. Nah, saya mengingatkan Bapak Ibu ya, mengenai kelulusan, jangan sampai terjadi di sekolah ya. Tahun kemarin itu banyak kejadian di sekolah, karena kita ini banyak daring. Kita pastikan kelulusan ini ya, setiap guru mafal, Bapak Ibu, siswa itu jangan sampai siswa itu ikut UAS, ujian akhir, tapi di semester sebelumnya tidak pernah aktif. Itu pastikan Bapak Ibu.
Ya. Jangan sampai ya, anak itu protes. Nah, protesnya bukan protes langsung ke kepala sekolah, di anggota dewan, KSN. Karena aku ikut ujian akhir, maka aku tidak lulus. Kalau memang aku tidak lulus, aku tidak naik kelas, tidak usah ikutkan aku ujian. Nah, itu pastikan Bapak Ibu. Jangan sampai sudah terjadi baru kita. Jadi persoalan ini bisa kemana-mana. Kalau habis di dalam dia melapor, Pak gimana, lihat absen, kehadiran, tugas, segala macam. Nah, kalau memang tidak ada, nah sampai saat ini kan masih ada waktu. Kalau memang ada anak-anak seperti itu, jangan sampai setelah ujian baru kita. Nah, itu saya ingin kita semua Bapak Ibu pastikan itu semua, ya, semua mapel itu terkait dengan yang kelulusan. Kalau kenaikan kelas, nah itu karena apa? Karena dampaknya itu sekarang kita kan tidak tahu. Anak-anak itu dia berkawan atau berteman atau satu kelas. Nah, yang ini naik, saya tidak naik. Yang ini lulus, saya tidak lulus. Apa kriteria? Mudah-mudahan tidak terjadi di SMA di satu. Nah, ini terjadi di sekolah lain. Berikutnya Bapak Ibu, dengan tidak adanya ujian nasional bagi ujian sekolah, artinya yang menentukan kelulusan itu adalah satuan pendidikan. Jadi tidak ada yang lain. Dan yang paling penting pastikan pada saat rapat kelulusan oleh Dewan Guru, itulah akhir dan proses itu semua. Nah, pada saat rapat Dewan Guru itulah menentukan anak lulus atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ketika rapat Dewan Guru itu harus hadir semua. Jangan sampai sudah diputuskan protes. Kenapa anak luluskan? Maka saya tidak pernah hadir di sini. Itu ketika menentukan lulus tidak lulus. Karena tidak ada intervensi lain yang di luar Dewan Guru sekolah tidak bisa intervensi dalam kelulusan anak. Jadi yang menentukan kelulusan itu adalah pada saat rapat Dewan Guru. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian mengenai penulisan soal ini, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jumani, silakan buku-buku soalnya pilihan ganda dengan esai. Yang paling penting terkait dengan AKM ini, coba kita buat soal bebas sesuatu. Nah, apa yang kita tryout kemarin ya, AKM itu ya Pak. Kita sudah melihat soal itu. Jadi semua mafal itu terlibat di dalam soal itu. Numerasi, literasi. Jadi soal itu panjang-panjang Bapak Ibu. Banyak kisah. Jadi kalau anak tuh literasi membacanya kurang, lah lagi dong anaknya. Apa tentang apa? Jadi soal itu tidak ada lagi satu baris. Ada beberapa paragraf Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting siap itu bukan anak-anaknya. Bapak Ibu guru yang paling siap membuat soal itu. Walaupun AKM itu juga tidak menentukan kelulusan, ya, tidak ada pengaruhnya ke individu anak-anak. Pengaruhnya ke satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, soal hoax itu, ya,
walaupun soalnya tinggi tapi anak-anaknya tidak mampu, apa juga sih? Sekarang kita mungkin paling tinggi C3. Nah, kalau sudah C5, C4, C5, C6, aduh, pernah nggak kita mengukur? Nah itu artinya ketika proses pembelajaran itu sudah dilakukan, atau ulangan harian atau tugas-tugas diberikan. Tapi kalau ketika ujian langsung gitu. Dan juga tidak baik kalau nilai anak-anak juga rendah semua. Namanya pengukuran itu kan, ya soal nanti kan ada mudah, sedang, dan ketika kesulitannya tinggi. Saya berjalan ke Bapak Ibu, ya, pelatihan penyelesaian soal sudah sering dilakukan, ya, sudah sering dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan soal puas nanti berbasis hot, ya, keterbiasaan anak-anak juga nanti kelas 10, 11 itu juga dimunculkan soal-soal. Jadi jangan soalnya yang biasa-biasa saja lagi. Menengah tinggi. Jadi tidak ada lagi yang di bawah-bawah. Karena kita ingin kelanjutannya adalah bisa. Jadi karena Bangka Belitung ini ditunjuk sebagai salah satu pilot proyek untuk pengukuran PISA nasional. Nah, tuntutan kita bukan semakin berat, tapi tertantang untuk bisa meningkatkan mutu. Jadi mulai dari AKR itu ada tulisan soal hot, kemudian berbasis STEAM pengajarannya, kemudian kita bisa meningkatkan nilai PISA kita. Nah, target Pak Gubernur tahun 2022 415. Itu sudah target itu. Nah, kita berupaya 2021 ini bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Nanti Pak Jemani, kita harus banyak diklat, ya, diklat, kemudian peningkatan kompetensi lah, ya. Nah, saya minta kita di Capim, khususnya Bangka Tengah, ya, kita akan melihat LAPBS sekolah. Nah, itu kita harus banyak peningkatan mutu. Apa yang saya lihat ketika saya menandatangani SKP Bapak Ibu, di situ kan ada utama pengembangan diri dengan penunjang. Kalau penunjang itu anggota PBRI. Nah, yang saya sangat kesalkan itu adalah pengembangan diri. Selama setahun tidak pernah hafal, kosong. Nah, apakah selama setahun itu memang tidak ada kegiatan pengembangan diri Bapak Ibu sendiri? Tidak ada kesempatan, atau memang tidak tahu lagi lah? Nah, ini penting. Jadi ke depan SKP itu harus pengembangan diri itu profesional Bapak Ibu, pengembangan diri. Ya. Nah, terkait dengan PISA ini, memang anggaran Capim memang tidak ada, tapi anggaran sekolah nanti kita bisa sama-sama. Semua mahal, tidak ada guru yang tidak. Jadi karena PISA ini adalah pengukurannya satuan pendidikan, ya, jadi kita harus sama-sama. Jadi tidak hanya mata pelajaran tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, berikutnya PBDB, ya, sebentar lagi PBDB. Aturannya berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, polanya masih sama.
ada zonasi, ada afirmasi, ada prestasi, dan tindakan. Itu masih sama, ya. Nah, memang kalau di sini zonasinya pilihannya kan hanya kalau SMA nama dengan Pangkalan Baru. Kalau Pangkalan Baru itu banyak yang dari pinggiran kota Pangkalan Baru. Nah, kemudian persentasenya 60% zonasi, kemudian prestasi itu afirmasi 20%, kemudian afirmasi itu 20%, prestasi 15%, kemudian 5% untuk tindakan. Jadi artinya zonasi masih mendominasi untuk penerimaan siswa baru tahun 2021-2022. Ya. Jadi kalau afirmasi anak yang tidak mampu, yang di sekitar sinilah yang paling kita utamakan. Kalau zonasi jangan. Pengalaman kita tahun kemarin ya, kalau zonasi ini walaupun satu kecamatan misalnya, tapi lokasinya jauh, desanya jauh, ini jadi persoalan. Itu dalam satu kecamatan aman misalnya, tapi lebih dekat dengan desa yang kecamatan Pangkalan Baru misalnya. Nah, itu jadi persoalan. Nah, kalau di kota Pangkal Pinang itu yang lebih susah kalau dibandingkan dengan yang di luar kota. Kalau di kota Pangkal Pinang, nah, mungkin kalau sebagian besar ini kan tinggal di Pangkal Pinang. Nah, misalnya SMA 1 Pangkal Pinang, itulah habis daerah kita sekolah pula, penuh lah organisasi. Bagaimana kalau yang di Bukit Jami? Nah, makanya harus ada irisan. Kalau tidak bakal bisa masuk ke SMA 1. Kalau prestasi hanya 15%, 10% dalam zonasi, 5% luar zonasi. Jadi tetap masih kecil lah kalau kita jauh radiasinya dengan SMA 1. Kalau di Namang, saya kira tidak ada persoalan. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kehadiran Bapak Ibu. Memang kita WFH 50%. Kemudian pembelajarannya daring semua ya. Artinya ada 50% guru yang berada di sekolah melaksanakan daring, ada 50% yang melaksanakan daringnya di rumah, kan begitu. Nah, pastikan sekarang ini ya, kendala-kendala apa? Ada tidak anak yang sama sekali tidak bisa mengikuti daring? Dari sudah setahun ini, ada tidak misalnya anak itu tidak pernah ikut, tidak pernah aktif? Ada Pak. Kendalanya seperti apa? Nah, ini kita harus petakan Bapak Ibu. Ya. Harus ada solusinya. Jangan sampai anak ini putus sekolah. Nah, gara-gara kita daring ini banyak yang bingung. Nah, angka putus sekolah ini berakibat kepada ATM. Nah, yang terbanyak itu saat ini Kabupaten Bangka Tengah. Nah, ini saya minta ya, jangan sampai ada yang bingung. Ini perlu kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah. Apa kendala? Jangan sampai anak stres. Dan ada anak-anak yang sudah menganggap bahwa kami tidak sekolah lagi lah. Tidak sekolah lagi. Berhentilah sekolah. Itu perlu Pak. Jadi pastikan ke anak-anak kita ini
semuanya masih aktif, masih mengikuti proses kuliah. Memang pelajaran kita ini ada yang penugasan, kemudian melalui Google Meet, ya. Kemudian ada yang datang ya Pak ya? Ada yang datang ke sekolah nggak? Ada tugas. Hah? Kumpul tugas ada yang datang kalau tidak punya yang Kalau misalnya yang proses pelajaran di kelas, di sekolah, misalnya gini, anak itu tidak bisa mengikuti di rumah, masalah jaringan misalnya, atau tidak punya, gadget. Oh, tidak punya dia gadget, menggunakan tidak punya gawai komputer. ada. Ada yang datang ke sekolah tidak? Ada Pak. Ada. Anak kami satu. Satu orang. Udah, dia nggak punya HP. Nggak Iya, punya. benar. Hanya Di satu. sini tidak ada Ki. Ada Sekarang anak ada dia, turun. Adik. Ada ibu satu orang. Semester nih dek. Ada kelas 10 kelas 10. Nah, Tapi tidak dia lagi semester nih. nah artinya Datang lagi. ada anak seperti itu masih mau datang gitu. Nah, masih mau datang, artinya ngaku dia, kayak ngakunya. Artinya motivasi untuk sekolah itu masih tinggi. Nah itu perlu difasilitasi dengan baik. Nah, jangan sampai anak itu stres di rumah. Nah itu yang paling penting saat ini Bapak Ibu, jangan sampai anak putus sekolah. Jadi kita mengharapkan tamat 36, kelas ini 36, naik ke 36, naik lagi ke 36. Jadi tidak ada yang gugur di tengah jalan. Nah ini yang kita harapkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan saya mau ke payung lagi Bapak Ibu. Jadi saya harapkan dalam rangka penyelesaian soal ini, ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah terbiasa beli soal. Jadi perbanyaklah yang hoax itu, perbanyak. Jadi perbanyaklah soal yang berbasis hoax, supaya kita terbiasa menulis soal berbasis hoax. Kalau tidak kita biasakan, tidak akan mulai. Padahal kita latihan penulisan soal itu sudah berkali-kali. Jadi laksanakanlah penulisan soal ini dengan materi-materi yang tentu sesuai dengan yang kita sampaikan. Memang kurikulum kita ini ya kurikulum dan jadi memang untuk memastikan semua materi tercapai itu memang susah. Jadi anggaplah tahun ini, tahun pelajaran ini, ya, sebagai apa ya, pembelajaran yang luar biasa. Jadi ketika ada pandemi lagi tahun-tahun yang akan datang, kita sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan penulisan soal, pembelajarannya, ya. Jadi tidak ada lagi persoalan-persoalan bagaimana uji coba. Jadi kita sudah punya pola pembelajarannya, penulisan soalnya, kemudian penilaiannya. Yang sampai juga penilaian ini penting Bapak Ibu. Penilaian ini kalau daring semua nilainya sama semua. Karena ada pengalaman, itu bukan di SMA, bukan di SMK, tapi di kuliah, di perkuliahan. Jadi anak itu kan lulus di tempat lain, dia masih aktif kuliah di satu tempat. Memang 1 bulan 2 bulan dia masih aktif mengumpulkan tugas, tapi tidak pernah ikut ujian, belum ada ujian. Nah ketika keluar nilai, ada yang nilainya A, padahal tidak pernah ikut ujian, hanya mengikuti pertemuan hanya 4 kali. Nah itu jadi penilaian itu penting Bapak Ibu. Lihatlah baik-baik. Jangan asal diberi buku. Kita tahu anak itu tidak pernah datang, tidak pernah. Nanti anak-anak bilang, yang penting ada sekali jadi nilai tanpa guru berikan. Jadi penilaian ini supaya ada pembeda, antara nilai anak A, B dan C. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah bertahun-tahun, ya, untuk memberi penilaian kepada anak-anak, ya. Tapi yakinlah yang menentukan kelulusan nanti adalah kalau karakter anak-anak yang baik, yang baik. Kalau ada yang
maling misalnya, ada yang berkelahi, atau itu narkoba atau misalnya, pastikan bahwa dia tidak lulus. Dan itu rapat dewan guru juga yang memutuskan. Jadi keputusannya ada di Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan penyusunan soal ujian sekolah SMA Negeri 1 Naman tahun pelajaran 2020-2021 dapat berjalan dengan baik. Kemudian pada saatnya tanggal 22 Maret pelaksanaan ujian dapat dilaksanakan. Semuanya berbasis komputer ya, tapi di sekolah. Tapi kita Boring berbasis komputer ya. sekarang imunisasi beberapa dengan nama Kelas 12 berapa lomba? 5 Enggak. minus 13 Ada semua. ke 10 Sebelum. Yang penting prosesnya tetap. Pastikan anak-anak, kalau misal anak tidak bisa ikut ujian, diberi kesempatan. Kalau alasannya jelas. Jadi dengan kehadiran anak-anak yang selama ini tidak pernah sama-sama, tetap dijaga. Ya, jangan sampai karena ini ya dekat dengan Pangkal Pinang, rentan sekali virus corona ini. Ya. Nah, apalagi anak-anak kita tidak tahu selama ini kemana-mana, sampai di sekolah sudah ujian, semuanya setengahnya sudah positif corona. Ini yang paling penting kita jaga adalah protokol kesehatan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal tidak berkenan. Semangat Bapak Ibu semua untuk dapat melaksanakan tugas, ya. Karena inilah profesi Bapak Ibu sebagai pendidik untuk memajukan pendidikan, kualitas pendidikan di Provinsi Bangka Belitung ini, khususnya di SMA Negeri 1 Naman. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa hari ya? Oke, baik. Jadi dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan penulisan soal ujian akhir sekolah SMA Negeri 1 Naman tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan dimulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah secara resmi kegiatan penyusunan soal-soal ujian sekolah kita akan kita mulai. Untuk sampaikan juga memang beberapa sekolah Bapak Ibu rata-rata hari ini mulai, tapi bertepatan juga dengan pelaksanaan PTS.